Mati langsung mati. Oh, di jalan. Oh, jalan ya? Ada di aku. Loh, kaget loh. Di sini natural, bro. Karena gue baru bantu. Enggak, akhirnya nyokap gue nih. Siap. Salam buat aku dari Indra, bro. Nah, Iya, siap disampaikan. jadi teman-teman, sambil menunggu Kang Ade, kita masih di shooting spot cornernya My Talks di Bambu Up, Resto Garden. Jadi hari ini gue pengen ngobrol sama lu. Dek, thank you banget ya udah diundang dan ini teman-teman keren banget sih. Pertama kali kesini dan sangat cozy banget sih. Gue bilang fancy boleh nggak? Cek. Fancy boleh. Sporty. Seperti ya dan apa rasanya kayak apa ya? Homey banget sih tadi. Oke ya. Buat lo ngajak-ngajak sama temen, Nobarnya nobar apa dulu nih? Nobar film, apa nobar bola? di sini suka ada nobar film, suka ada nobar bola, olahraga, bola. Terbola juga ya. Iya. Kayak nanti malam Indonesia Indonesia ya, sama luar. yang buat Olimpiade nanti malam. Yes. Gitu. Dek, tadi pertanyaan gua masih sama. Lu kan kemarin ngirim gua nih, Ya, kita chat-chatan ya. ya kan? Kita chatting, terus lu tiba-tiba ngirim nih. Minta pendapat lu dong. Lu kirim trailernya dari film lu, Hening, Hening. Oke. karya lu. Terus gua ngeliat tuh kurang lebih 1 menit. By the way itu udah ada di YouTube, ya kan? Belum sih. Ah, trailernya belum? Belum naik ya? Oh belum. Gua pikir udah. Nanti. Ya? Pertengahan Mei lah udah bisa dinikmati di trailernya dan kayaknya akhir bulan Mei udah bisa ada di salah satu platform di internet. Internet. Ya. Oke. Apa itu ya? Nanti di announce lah sama lu ya kan? Announce ya. Lu ikutin ada di IG-nya, ada di mananya semua. Instagramnya. Kang Nah. Indra juga ada. Oh iya. Iya dong. Minta tolong repost pastinya. Oh iyalah. Gue bangga bro punya temen yang hari ini mau turun tangan berkontribusi. Pasti kan lu punya tujuan bikin film. Lu pasti punya bagi gue lu akan punya kontribusi kepada orang banyak dari karya yang lu hasilin. Nah, ceritanya tentang apa itu bro? Iya. Niatnya emang begitu. Niatnya berbagi. Awalnya sebenarnya spontan aja karena itu H-3 sebelum Lebaran. H-3 sebelum Lebaran. Ya, jadi Lebaran kemarin dong. Lebaran kemarin nih 2024. Jadi udah dekat-dekat udah pada pulang kampung nih. Sepi itu Jakarta. Iya. Jakarta sepi banget. Jakarta sepi banget terus gue chatan sama teman baik namanya Revo Marti, dia seorang sutradara udah psikologi tapi habis itu sekolah film di New York dan gak lama balik. Oke. Terus dia ngobrol-ngobrol, sebelumnya sempat satu produksi film pendek juga, judulnya Satu Masa Indah. Satu Masa Indah. Indah udah ada di bioskop online, tuh bisa Oh, ada dinikmatin. di OTT ya, online. Di OTT-nya ada. Nah dia ngobrol-ngobrol, dia nanya, kita ngapain ya Lebaran? Gue juga bingung. Kita nggak ada pembantu. Terusnya gue benar-benar gabut lah. Dia bilang bikin film yuk. Film apa ya? Terus dia bilang, lo kan suka Her kan? Film Her tahu ya? Her. Ya. Joaquin Phoenix tuh. Itu yang dia sama AI kan? Dia menciptakan inilah. Iya, sama AI. Profile itu. AI. Kayak sama AI terus gue bilang, tapi gue pengen sosok ini si siapa Theodore ini buat gue keren apa? Dia bisa seorang introvert yang sendiri dan bisa berjuang sama bisa struggling sama keadaannya dia gitu loh. Iya. Walaupun nggak mudah. Iya. Dan gue juga punya cerita sama, ceritanya adalah gue juga tidak berjalan baik sama pasangan gue, tunangan gue gitu. Dan nggak taunya Revo nyatet. Gue bilang lo ngapain? Gue catat ya bro. Sorry nih. Artinya waktu tadi lu teleponan by phone, right? Chat. Iya, Lagi chat. Telepon lu yang kita bikin film. Lu itu berkomunikasi sama Revo ini by ini ya. By online lah. Online nggak ketemu. Jadi pas lu lagi cerita dia depan laptop. keren. Depan laptop terus gue juga kaget.
nih jadi nih gimana kalau kita bikin filmnya, gue bilang budgetnya gimana ya, kan gue ada alat. Oh oke, kita minimalis aja, nanti di MRT pakai iPhone, yang iPhone yang baru lah, bisa dia bilang saya kalau nggak dimanfaatin gitu. Iya, 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 iya. Terus ya udah gua gini deh, kirim ceritanya ke gua, terusnya dia bilang lo nggak perlu nggak perlu baca ceritanya, ini inspired inspired true story lo, true story Yang lu cerita gua. terus dia di balik Iya, dia online telepon tinggal dia itu dia. kembangin, Hmm. dia apa ya, dia dia kemas dengan gaya Indonesia banget gitu, kayak di jembatan penyeberangan di Senayan, Tamrin, Senayan. di MRT. Hmm. Gue bilang terus saya gue baca, udah kirim deh, kirim gue baca tuh sampai paginya gue baru bilang iya, Tapi itu proses cepat semua dong berarti. karena gabut ya. Ini juga podcast ini juga gabut ya, gabut. 3 hari yang lalu baru ngobrol, tiba-tiba ya podcast. Yoi. Dia lagi ke Bandung, ke base campnya Mind Talks, ke Scout Talks. Cornernya. Iya. Tapi by the way, artinya mungkin spoiler dikit kali ya gue ya. Menebak, Nggak apa-apa. artinya berarti di film ini nanti lu akan banyak melakukan apa? Scene atau adegan ya tadi ya yang mungkin sifatnya loner kali. Yang Ya. di tengah public space, public area gitu ya. Ya, betul banget. Jadi ini sebenarnya apa nih, jadi curhat aja sekalian, biar Cerita, bro. karena banyak orang mungkin mengalami hal yang mirip, yang nggak sama ya, mungkin mirip dengan keadaan gue, tidak baik-baik aja sama pasangannya, entah itu nggak jadi nikah ataupun cerai ataupun banyak kayak yang gue dengar dari teman-teman gue sendiri gitu. Hmm. Jadi mereka tuh nggak tahu mesti gimana, harus kemana, dan gue masih ngapain gitu loh. Jadi kayak jalannya udah flat aja, dan itu gue rasain. Jadi gue cuma mikir pas lagi action itu, gue mikirin gue saat itu gitu. Gue nggak tahu, gue jalan sendiri loh, tapi tempatnya nggak persis itu, gue di Iya. apa, syutingnya tuh di daerah Lebak Bulus, Ah, tapi aslinya di Fatmawati. Sebenarnya gue jalan kaki dari Tembagusan ke Fatmawati lumayan ya, wih, itu jauh bro, bagusan nggak berasa, tapi nggak berasa. Jadi kalau orang jalan keadaan tidak baik-baik aja, hatinya hancur dengan banyak drama di apa, drama kehidupan, Ah. percintaan dan sama pasangan kita, sama cewek kita dan istri kita tuh, siapapun itu ya, kalau cewek cowoknya gitu ya. Iya. Nah itu buat gue nggak gampang, dan itu gue nggak berasa tuh, Oke. mungkin sampai kalau diterusin sampai Bogor kali ya. Itu mah kejadian sampai Bogor kali atau sampai Bisa mana jadi, kali. bisa jadi, karena saat itu gue nggak tahu mesti gimana, sampai akhirnya gue nyebrang nyebrang Fatmawati dan diam aja di situ. Nah, jadi poinnya adalah itu benar-benar gue rasain, terusnya gue kayak mukul diri sendiri. Itu ada tuh mungkin di teaser sama trailernya juga ada. Iya, iya, iya. Itu gue kayak nyalain diri sendiri, gue tuh goblok banget sih. Iya, 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 gue lihat. Kenapa sih gue bisa begini, kenapa gue nggak dari awal gue harusnya bisa mendetek ataupun tahu gitu apa yang terjadi sama diri gue, dan hubungan yang ini tidak, yang cukup toksik ini gitu. Iya. Kenapa harus mempertahankan gitu. Oke, 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 oke. Itu kan apa ya, tiap hari dengan tekanan tekanan perasaan, pikiran, dan energi yang nggak sedikit gitu. Juga keuangan juga jalan-jalan gitu, semua rasain juga gitu. Dan Yang- dan gue yakin yang tadi orang merasakan kayak lu tuh banyak. Even Banyak, gue ya. juga banyak, man. Gue pernah merasakan itu gitu, ya kan? Kalau zaman dulu mungkin istilahnya galau gitu. Waktu ada satu momen yang memang membuat kita down gitu ya. Dan mungkin kalau zaman dulu kan yang gue mau ke pasti ngelamun gitu, galau dan lain-lain. Nah, pasti kan yang lain juga banyak yang mengalami hal itu. Nah, terus message dari si film lu setelah tadi kan lu ceritanya menceritakan proses pada saat lu tadi galau itu, message-nya apa tuh kepada orang? pesannya adalah sebenarnya disclosure juga ya, di film juga nanti pas lagi rilis akan disclosure, ada beberapa adegan yang kayak tindakan melukai diri sendiri,
mencoba tindakan untuk bunuh gitu Iya. gitu. Dan jangan sampai deh gitu. Gue cuma berpesan bahwa setiap orang punya masalah masing-masing gitu. Mungkin yang lebih berat dari gue banyak, cuma gue beruntung bisa memfilmkan ini karena Revo. Dan itu nanya sama Kang Rama juga, Kang Rama. Dia bilang, Jas, itu saya cuma singkat doang. Bentar, Males nulis kayaknya tuh. Kang Rama, Dokter Rama ini, Dokter Rama kita kita by the way bisa ketemu Ya, ya sambil karena Mind Talks beberapa kali di setiap eventnya itu kita selalu bikin mini talk show temanya adalah mental health. Nah, salah satunya dengan Dokter Rama. Ya, kenapa eh, core-nya Mind Talks sendiri kan tentang arsitektur, arsitek. Tapi kenapa ada mental health gitu ya? Karena gue berbicara adalah satu, setiap orang itu kan sebetulnya secara makro itu kita menjadi arsitek buat diri kita. Ya, gitu. bagi diri sendiri, naik lagi bagi keluarga, naik lagi bagi inner circle kita, bagi lingkungan sosial kita, mungkin lebih besar lagi kalau orang mungkin mempunyai apa kelebihan kewenangan lebih ya jadi pemimpin, dia menginfluence orang banyak. Nah, kemudian gue juga lihat bahwa salah satu yang menjadi concern orang hari ini kan banyak bicara orang bonus of demografi deh. Iya. Bonus of demografi itu nanti kan adik-adik kita yang Gen Z ini akan bertarung. Kita sih di situ mungkin udah umur 60 kali bro. Ya Iya. kan? Mereka nih yang muda-muda akan bertarung. 20 tahun lagi, ya udah masuk ke kepala 6 mungkin ya kita ya. Kita lagi main burung. Iya. Gitu kan? Terus gue nelfonan lu, lagi ngapain bro? Iya. Nah, jadi adik-adik ini kan bonus of demografi bukan hanya perlu di-equip knowledge menurut gua, tapi harus disadarkan juga mengenai kesehatan. Oke. Nah, yang bicara kesehatan secara fisik kayaknya orang awareness udah tinggi menurut gue. Betul. Ya kan, begitu sakit dikit udah kerasa secara physically mungkin dia akan pergi berobat atau telemedicine hari gini ya. Iya. Nah, tapi kan yang kita bicara kemarin dengan awalnya itu bagaimana yang non physically. That's why gue akhirnya mencoba dengan teman-teman di Mind Talks itu membuat talk show tentang mental health. Karena menurut gue ini sebetulnya belum banyak disadari orang. Orang tapi tahu ada masalah ini, tapi mereka cuma melihat sebetulnya mental health itu adalah yang benar-benar ODGJ yang kita suka lihat, mohon maaf ya, yang di pinggir jalan. Mereka tidak tahu bahwa ada simptom-simptom lainnya gitu ya kan, Banyak. yang ada di masyarakat. Kayak beberapa waktu lalu gua sama Dokter Rama akhirnya jadi lanjut terus, dan Mind Talks malah kita kemarin kita mendeklarasikan lah bahwa kita akan bikin mental health series karena Seru banget tuh. banyak yang ini taunya dari Dokter Rama gue ngelihat ini Ade Binarko terus ngobrol lu sering collapse-nya ngapain, ketemu bos. Iya, gue kaget deh di follow salah satu YouTuber. Allah, YouTuber. Gue langsung follow back man. Sialah, enggak. Pengen sebisa-bisanya aja kita apa yang bisa kita kontribusin buat orang gitu. Ya kan? Iya. Nah, balik lagi nih, Dek. Gua terhadap apa yang lo bikin kemarin karya buat gua sesuatu yang wow. Bukan hanya karyanya yang bikin gua wow, tapi karena bagi gua tadi kan lu bilang bahwa ini true story. Artinya lu mengekspos diri lu sebetulnya. Iya, memang tiap orang punya cerita kan. Nah, ini menarik nih. Kalau gua sambungin dikit ya ke series kita ini. Apa yang membuat lu berani untuk mengekspos diri lu bahwa ini story gua pernah mengalami begini. Oke. Gak apa-apa ya dong, gak apa-apa ya. Boleh Nanti dong. kita balik lagi ke Boleh, film. karena tiap orang punya cerita. Iya, Dan iya. Kenapa nggak cerita gue aja gitu? Kenapa gue harus nyari-nyari cerita orang ataupun gue bisa sih gue ngayal-ngayal ataupun brainstorming sama Revo ya. Tapi gue pikir kenapa nggak dari diri kita sendiri yang true story kayak banyak filmnya kayak Beautiful Mind gitu kalau ngomongin mental health gitu.
terusnya Pursuit of Happiness gitu. Itu Pursuit kan of Happiness. banyak yang bisa, kisah hidup kita bisa sedikit banyak Ya. menginspirasi banyak orang, membuka mata, hati, telinga, pikiran dan lain-lain buat orang lebih tersentuh gitu. Ya. Dan mereka akhirnya belajar dari situ. Ya. Nggak harus mengalami tapi harus belajar. Belajar, betul, betul. Prepare aja. Betul. Hoping for the best, prepare for the worst gitu. Iya, 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 Jadi iya. gue berharap apa yang karya yang kami buat, karena bukan gue sendiri, gue berdua Revo dan salah satu lagi namanya Panca Atis, seorang stand up comedian. Oh ya, Pancasila. Oke. Panca Atis ya, dia stand up comedian yang temenan kita satu circle juga gitu. Akhirnya kita bertiga doang tuh hari itu. Jadi dari pagi, dari jam 7 pagi terus standby itu. Oh, ini pas syutingnya? Pas syutingnya itu hari ketiga Lebaran. Oke. Jadi Ini lagi itu sepi banget dong Jakarta ya. Lagi enak lah. sepi, tapi banyak yang lagi jalan-jalan sih. Dan biar teman-teman tahu juga, mungkin nggak apa kalau gue sharing. Tiap orang pasti punya kalau kelebihan dan kekurangan. Gue juga nggak bisa namanya di keramaian sebenarnya. Punya agorafobia. Agorafobia itu nggak bisa di keramaian dan suka panic attack suka timbul gitu. Tapi hari itu nggak tahu ya, semangat gue ada gitu. Ada dan kayak ini gue nggak kayak acting sih. Tapi gue ngeliat lu feel lu dapat banget di situ, ekspresi lu, bos. Nggak acting, kayak inget masa lalu aja. Belajar aja, ingat masa lalu aja gitu loh. Gue pernah ada di fase itu gitu loh. Dan gue pengen menceritakan bahwa ya kayak gitu loh, dan bisa lebih parah lagi. Ada yang teman-teman juga yang gue kasih spoiler dikit. Kenapa nggak sih lo yang apa sih, maaf nih kalau terlalu ekstrim gitu. Ada yang melukai diri sendiri gitu. Gue nggak mau ambil itu karena gue mendingan mungkin mukul-mukul ini atau mukul-mukul dada gue gitu. Iya. Karena di situ ada disclosure juga, dan ini kan akan masuk ke salah satu OTT ya. Jadi gue harus menjaga benar-benar biar nggak mengedukasinya nggak salah. Edukasi itu perlu dan penting gitu buat ke semua orang. Tapi kalau salah, gue takut salah aja. Kalau gue ya pribadi, gue takut salah untuk mengedukasi. Ini jadi sesuatu yang tidak baik aja. Iya benar, setuju. Jadi edukasi niatnya baik, tapi kalau caranya salah bisa jadi salah. Gitu. Iya, dan itu sulit ditarik lagi, bos. Iya, karena udah kejadian mungkin orang lain udah terinfluence sama itu. Iya, udah snowball. Iya. Agree. But by the way nih, jadi ceritanya deh, tadi gue sempat cerita ya pas kita duduk. Kalau pas gue mulai, ada Dinarko, akhirnya gue lihat-lihat lah, you punya IG kan, gue follow, terus gue lihat. Terus Ya, gue lihat juga. Terus anyway, ternyata, lu bikin lagu juga. Yang gue lihat lu sama Abdul and the Coffee Theory ya, lu featuring something gitu. Nah ini menarik nih, lu bikin bikin film, karya lu, apalagi yang terbaru ini, lu skripnya tentang diri lu. Nah, untuk karya musik lu sendiri, influence-nya apa? Dan apa ininya? Nah, ya, kayak balik ke lagu ya dari film. Yang paling terbaru emang film. Lagu itu juga dari kisah pribadi. Jadi gue dekat sama namanya Indah, pas kan Satu Masa Indah. Tadinya Indah doang, cuma Satu Masa Indah ini film kan, sebelum yang ini nih. Iya, ini film, tapi sebelum film itu lagu dulu. Lagu dulu malah. Lagu beberapa penyanyi udah sempat jam session bareng, brainstorming bareng, tadinya mau dibawain cuma nggak tahu terakhir jadinya sama Abdul. Dan itu kalau ditanya tadi lagu tentang lagu, itu juga lagu tentang namanya cewek namanya Indah. Apa kalau nonton ya terima kasih lah. Halo Mbak Indah. Terima kasih loh udah bisa jadi karya. Seru. Tanpa kamu nggak bisa jadi karya. Moga-moga abis podcast ini dia bikin lagu namanya judulnya Indra. Jangan. Jangan. Indra penglihat, Indra pendengar. Ya. Bisa jadi Panca Indra. Terus. Jadi tentang suatu hubungan pertemanan dekat yang gue suka banget sebenarnya sama nih cewek, cuma tidak tersampaikan. Jadinya lagu.
Wis. Kan satu masa indah tuh walaupun nggak jadi, walaupun kita nggak ditakdirkan bersama, tapi tetap ada satu masa indah bareng bareng sama dia kok. Jadi Wih. ngambil in a positive way aja, in a Iya positive iya way iya aja. iya iya Kalau iya, gue sih iya. udah nggak tahu ya, udah mulai kepala tiga tuh, udah mikirnya udah lebih lebih apa ya, pesan apa ya yang disampaikan gitu. Iya bener. Nah, itu pas lu bikin lagu itu Lagu udah lama banget tuh. iya, itu berarti basic lagunya dari lu kan dong? Iya, gue nulis lirik sama itunya gue. Itu lu menciptakan lirik itu gimana sih atau lagu? Ini apakah ala apa sih istilah orang bilang nyamuk ya? Bersenandung terus lu ketemu. senandung. Awalnya senandung sama ketemu temen, ada temen main piano, ada Kevin main piano. Nih enaknya di gini nih gitu. Oh, Gue bilang nadanya nggak gitu. Karena gue main piano juga bisa C D E F G doang. oh udah tapi bisa. lu tahu basic chord lah. Sedikit aja, sedikit Chord. sedikit banget. Iya, Gitar iya, juga iya. apa C D G A doang udah. Pokoknya ada satu lagu doang udah. Lagu-lagu tongkrongan Lagu ya. krip gitu Lagu-lagu ya. tongkrongan ya. Lagu tongkrongan aja yang Lagu biasa. tongkrongan ya. Apa Modern World zaman dulu ya. Gitu doang. Ketahuan udah. banget. Nggak bisa nggak bisa. Ketahuan banget morden Oh, berkata-kata. iya. Dan sekarang diputar-putar lagi. Iya benar di mana-mana. By the way, artinya karya musik lu itu lanjut nggak? Sekarang lu tetap ada inspirasi lu? Malah kemarin dibilang gue seniman. Orang manggil gue jadi seniman. Tadinya kan penggiat kesehatan mental ya. Ya. Dipanggilnya kayak besok nih di salah satu acara. Ah. Gue disuruh ngomong tentang film. Sebenarnya belum layak sih untuk itu, tapi karena film yang kemarin jadi gue mungkin mewakili tim dari produser yang kemarin Satu Masa Indah, Revo dan Abdul. Gue akan mewakilin sih gitu. Karena dadakan juga. Gitu kan. Enggak, tapi gini bro. Ini kayak ngobrol ya. Gua nggak setuju sih. Maksudnya pada saat lu tadi bilang gue seniman, gue juga bukan. Sebetulnya lu melihat gitu kan karena mungkin lu belum banyak yang lu tuangkan. Tapi jangan lupa lu punya originalitas dalam bentuk lu kan tadinya dari society umum. Jadi pada saat lu mereview sesuatu, lu masih bisa melihat dari apa yang dibutuhkan society gitu. Karena lu tidak ada di dalam circle yang memang sudah profesi di situ yang ngelihat kan mereka butuh. Iya. Ya nggak? Kayak orang kadang-kadang ini analogi gua mungkin agak jauh tapi moga-moga nyampe. Kadang kalau bagi pejabat atau bagi pemerintahan gitu ya, membuat sesuatu taunya nggak diperluin sama orang. Iya. Mubazir ya. Mubazir. Nah, makanya tadi mungkin temen lu itu tadi meminta keterlibatan lu karena lu masih punya influence itu gitu, yang influence dari perspektif masyarakat umum atau yang di luar dari dunia itu ya, spesifik dunia apa namanya produksi dan lain-lain ya untuk musik. Mungkin itu kali. Ya nggak sih? Iya, mungkin sambil belajar ya. Jadi karena membuat suatu karya, kalau cuma nulis atau bikin aja bisa di balik layar. Cuma pas ini dunia film kayak melelahkan sih sebenarnya, sumpah. Karena butuh apa namanya, kayak kemarin itu syuting yang di Hening, nanti ada di trailer juga. Itu hujannya hujan beneran loh. Di skrip tuh nggak ada, di skrip kita tuh nggak ada adegan hujan. Dan tengah hari hujan-hujanan. Tapi hujannya hujan indah, hujan yang luar. Hujan gede banget. Hujan gede dan petir. Dan si Revo sebagai saudara minta gua, lo hujan-hujanan jalan ya. Gue sakit ini gue. Ini kagak ada di skrip. Gak ada. Lu kagak siap bawa baju ganti atau apa kan pasti dong. Iya, dia malah lihat hujan itu jadi opportunity gitu. Wah, ini momentumnya bagus nih. Ini jalan dari awal sampai akhir tuh dengan berbagai banyak apa ya, kejadian dan kejadian alam dan perubahan alam juga. Jadi menarik banget sih. Sampai akhirnya spoiler semua kayak ini. Sampai akhirnya ini banyak spoilernya. Tapi nggak apa-apa bro. Biar orang karena menurut gua wajib. Nanti ya. Harus banget. Apalagi ada di rencananya kan di OTT ya. OTT. Salah satu OTT. Jadi lu bisa nonton di mana aja sekarang, di handphone, lu lagi di kafe, di mana, di rumah. Nobar nanti sini kita nobar. Ayo nobar di Tambuhak dengan senang hati kita, gitu kan. Nah, anyway, gua melihat bahwa artinya
kalau gua masukin benang merah ke dalam apa yang Mind Talk series tentang health ini sedang lakukan adalah lu kan memulai dari diri lu. Dari diri lu, you are admitting, lu mencari solving bagi diri lu lewat karya, karya film, karya lagu, dan lain-lain. Artinya adalah tanpa disadari, lu kan menginspirasi orang bahwa artinya kemarin mungkin lu ada dinamika yang membuat lu drop gitu ya, sehingga dan lain-lain. Tapi hari ini, gua aja admire lu bro, swear gua nggak bohong. Bisa aja. Bukan karena lu bisa berkarya. Jadi buat gua mungkin yang kemarin tidak mengalami dinamika hidup sedrastis lu gitu ya, ini lu. Ya gue juga kan termotivasi lah untuk bisa berkarya dalam bentuk apapun. Lu aja bisa. Ini karya lo. YouTube karya lo. Ya karya. Dari Om Indra. Nah, artinya gue pengen teman-teman yang nonton di Mind Talks ini bisa melihat itu, gitu. Selain karyanya, of course, tapi bisa melihat bahwa kalau misalkan teman-teman yang nonton ini merasakan membutuhkan semacam konseling, bimbingan yang urusannya dengan kesehatan mental, gitu ya, bahwa don't be shy karena banyak influencer malah menurut gua tokoh-tokoh kayak lu tuh bagi gua udah tokoh influencer gitu yang menginfluence yang bergeraknya dari diri lu gitu. Lu kan bukan nulis fiksi ya istilahnya ya. Lu Susah man fiksi. mungkin kita harus bisa mengenal diri kita ya, akan membantu bagaimana mengenal dan kemudian setelah mengenal bisa berkarya, bisa berkontribusi bagi masyarakat gitu. Tidak ada yang tersisihkan, tidak ada yang tereliminir, tersisihkan, termarginalkan, tidak ada. Tapi akhirnya mereka berkarya, mereka bisa berkontribusi dengan profesi-profesinya gitu. Dan gue sangat amazed deh dengan kayak begitu. Bener, sangat amazed. Artinya lu turun tangan, bukan untuk diri lu, tapi buat orang banyak. Lu turun tangan, men. Lu bukan tunjuk tangan. Kan lu ada pilihan buat tunjuk tangan aja udah. Gua jadi gua di rumah jadi aja penonton deh. apa pelaku. Lalu gimana? Setuju nggak? Setuju banget karena banyak konten dari dari YouTube ataupun dari konten-konten sosial media yang mungkin dibuatnya sudah setahun lalu 2 tahun lalu 3 bulan lalu baru gua baca dan itu oh ini tuh jawabannya. Kadang kita nggak pernah tahu timingnya kapan, di mana, dan ya, bisa kayak gue sekarang lagi di Bandung, gue nggak pernah tahu gitu. Iya. Tapi kita ketemu juga. Iya, jadi benar-benar gue menyerahkan semuanya udah ada yang ngatur lah. Iya. Yang penting gue berusaha untuk membuat diri gue lebih baik aja. Iya. Minimal jadi baik-baik aja deh. Iya. Walaupun punya misalnya punya masa lalu yang tidak baik gitu tentang mental health. Kalau ngomongin tadi mental health series kan, gue di kontak sedikit banyak tentang mental health series. Iya. Karena gue juga berjuang sama itu, tapi gue yakin selalu ada jalan. Iya. Dan nggak ada orang yang hidupnya 100% dari lahir sampai 80-90 baik-baik aja, nggak ada. Oh iya. Jadi ada liku-likunya gitu loh. Iya dong. Ada yang sampai jatuh minus 100 dulu gitu baru dia balik lagi tuh nggak ada. Dan baliknya pun ke titik 0 dulu, ya kan? Iya, Karena jadi minus. Gitu. Jadi menghargai dan menikmati proses sih. Setuju. Itu Kalau hidup memang harus menikmati proses. mahal gitu. itu. Mahal Iya, betul. buat kita jalanin gitu. Iya. Bicara mahal. Lu enjoy dengan apa yang lu produce hari ini? Enjoy dong. Enjoy. Enjoy. Apa karya-karya lain yang lu juga pasti gue yakin ke depan lu pasti udah ada beberapa karya kan yang lu akan siapkan. Itu yang gua tunggu. Explore dan nggak takut untuk mencoba sih. Jadi prinsip hidup gue yang belakangan ini gue jalanin adalah satu langkah maju ke depan aja. Buat gue itu udah kemajuan sih. Satu langkah aja, nggak usah banyak-banyak deh, karena kan mikirnya terlalu jauh.
tiap hari satu langkah aja. Gue ngapain hari ini, hari ini podcast, besok ada talk show, besoknya ketemu orang lagi, siapa tahu jadi silaturahmi dan jadi bisa berkarya lagi atau membuka uh, network Network buat ke depan. untuk pintu yang jelas, untuk pintu manfaat, Iya, jadi pintu rezeki apapun itu. pintu rezeki, pintu pertemanan, silaturahmi. Siapa tahu dia orang yang dia dokter, gue di tengah jalan gue kenapa-napa, ya gue nggak pernah tahu itu. Iya. Gue Iya, percaya sih, gue percaya iya, itu sih. Iya, bro. Oke. Tapi berarti gini dong. Someday nanti Mind Talks ini kan selalu ada acara-acara off air ya. Dan Iya. kita biasanya masuk ke universitas-universitas gitu. Mostly. Kenapa? Karena kita percaya bahwa membuat sebuah perubahan kita pengennya di mata air. Ya. Mata air kita akan di situ. Artinya kalau lu tidak berkeberatan untuk kedepannya kita ada acara off air, ada Binarko bisa tergabung, mau tergabung nggak dalam Mind Talks series untuk mental health? Dengan senang hati itu mah. Kalau perlu kita bikin sesuatu yang berbeda, karena Oh iya, siap. kayak film agak lain aja, karena judulnya juga agak lain, emang harus lain. Harus lain. Kalau sama buat apa, berarti Iya. banyak. Iya. Ini bukan mau ngomongin film ya, bukan menyindir film, tapi karena tadi kita ngobrol-ngobrol tentang film. Iya. Semua orang bikin film horor, ya dia bikin film komedi sendiri. Iya, benar. Iya, makanya gue ngerasa kita nggak salah untuk menjadi berbeda sih. Gue nggak pernah nyesel sampai berapa bulan lalu gue nggak nyesel untuk jadi beda. Gitu. Ya. Oh, ada itu yang dulu survivor mental health ya, yang dulu punya panic. Ya. Gue nggak pernah nyesel, karena tanpa itu gue nggak akan mungkin ada di forum-forum yang diundang forum-forum yang kayak terakhir gue bareng Joe Taslim ya, gue bilang, gila, gue cuma nonton dia di Fast Furious gitu. Gue satu panggung sama dia, kan itu kan kayak kebanggaan aja gitu. Oh iya. Jadi buat gue semua itu ada pesan dan ada tujuannya nih hidup. Yang Maha Pengatur, Allah tuh udah ngatur semua, dan gue yakin ini udah jalannya. Terakhir nih, Dek. Gue mau nanya. Ya. Agak sensitif sih. Apa? Berani ya? Berani lah. Oke. Buat apa ditakut Oke. hidup? Tadi kan lu bilang lu survivor. Oke. Survivor Indo tapi nih. ya. Survivor tapi yang lu menghasilkan karya. Lu menginfluence orang gitu ya. Lu gua untuk sekarang duduk ya, untuk tahu ada Binarko itu apa dan siapa dan apa. Itu nggak sulit. Artinya kan udah banyak lu berkontribusi gitu. Nah, pertanyaan yang tadi gue bilang agak berani itu, kalau lu dapat kesempatan, dia udah mesem-mesem. Kalau lu dapat kesempatan, dapat tawaran gitu, untuk bisa berkontribusi bagi negara ini. Nah, spesifik ya, gue langsung berkontribusi bagi negara ini secara resmi. Masuk ke sistem ya. Untuk membuat sebuah perubahan yang lu yakini. Dalam berapa waktu lalu sih, berapa akhir tahun lah, gue sempat kepikiran dan kayak untuk 5 tahun ke depan gue akan mencoba sih. Good, gue salut. Kenapa gue nanya ini? Karena lu akan tahu apa yang dibutuhkan. Terutama untuk teman-teman browsing aja. Banyak kok 2023, 2024 hasil hasil research bahwa di seluruh dunia itu lonjakan akan kenaikan yang cukup signifikan kebutuhan tentang kesehatan mental itu menjadi tinggi, ya kan? Artinya termasuk di Indonesia, ya. Nah, artinya kan sekarang kalau tadi gue bilang dare or not gitu, artinya itu harus menjadi fokus. Bukan hanya kita-kita aja nih selaku komunitas. Yep. Tapi tentunya selaku negara juga harus, terutama ya, harus memberikan satu perhatian melalui implementasi apapun. Nah, bagaimana caranya bagi gua sih kacamata paling mudah? Ya kan berarti harus orang yang tahu dong. Ya gak? Harus yang tahu agar implementasi atau rencana-rencana yang dilakukan itu tepat sasaran, tidak buang waktu, tidak buang anggaran. Betul nggak?
Betul. Jadi jawaban seorang Ade Binarko, beliau bukan hanya mau berkontribusi bagi masyarakat, tapi mau berkontribusi bagi republik yang dia cintai. Amin. Tunggulah waktunya saat yang tepat. Siap, Dek, atur nuhun ya. Sami-sami.